Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meta Dwi Carolina dengan NPM A1G025097. Di sini saya berasal dari kelas 2D dengan prodi PGSD Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran secara daring melalui media pembelajaran video visual. Kalau begitu, yuk simak ceritanya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat nantinya. Nah, sebelum itu, Ibu mau minta nih untuk anak-anak duduk yang rapi terlebih dahulu dan mengangkat kedua tangannya. Ya sudah, doanya bakal Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kan kita sudah berdoa. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu nih. Kalau misalnya nanti namanya Ibu panggil, anak-anak dengan semangat menjawab hadir ya. Nah, baiklah, absennya akan Ibu mulai. Oke, baiklah. Di sini Ibu mau tanya dulu nih sama anak-anak. Siapa sih di sini yang pernah mendengar cerita? Oke, jadi semuanya sudah pernah semua ya mendengar cerita. Jadi hari ini Ibu akan mengajak kalian belajar tentang cerita pendek melalui video cerita yang menyenangkan. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu cerita pendek? Jadi cerita pendek ini adalah cerita singkat yang memiliki tokoh, kejadian, dan pesan yang baik di dalamnya. Biasanya cerita pendek ini mudah dipahami dan menyenangkan untuk dibaca atau ditonton. Nah, hari ini kita akan menonton cerita pendek tentang seekor kelinci lucu bernama Kiko. Ceritanya ini berjudul tentang Kiko Kelinci yang Jujur. Dalam cerita nanti, kita akan belajar tentang sikap jujur dan berani mengakui kesalahan. Pasti di sini anak-anak pernah semua kan mengakui kesalahan. Nah, Ibu mau tanya, kalian berbohong atau jujur? Oke, sudah, nggak usah ribut. Jadi, saat menonton nanti, anak-anak harus mendengar dengan baik ya. Yuk, sekarang duduk yang rapi dulu, baru Ibu akan mulai videonya. Kiko si kelinci yang jujur. Di suatu pagi yang cerah, Kiko si kelinci sedang bermain di taman bersama dengan teman-temannya. Ada Mimi si kucing dan Taro si kura-kura. Mereka bermain kejar-kejaran dengan sangat riang. Namun, saat berlari, Kiko tidak sengaja menabrak sebuah pot bunga milik Bu Rusa. Pot itu jatuh dan pecah. Kiko pun terkejut. Ia melihat ke kanan dan ke kiri. Tidak ada yang melihat kejadian itu selain dirinya. Kiko merasa sangat takut. Ia berpikir, Kalau aku ketahuan, pasti aku akan dimarahi. tak lama kemudian, Mimi dan Taro datang. "Kiko, kenapa kamu diam saja?" tanya Mimi dengan lembut. Kiko hanya bisa menunduk dan diam, tidak berani menjawab. Taro ikut bertanya dengan suara pelan, "Apa yang terjadi, Kiko?" Kedua temannya itu menatap Kiko dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Namun, tak ada jawaban satupun yang keluar dari Kiko. Mendengar suara keributan dari luar, Bu Rusa pun penasaran. Ia pun segera keluar rumah. Namun, ia malah melihat pot bunganya yang sudah pecah. "Siapa yang menjatuhkan pot ini?" tanyanya dengan suara lembut. Melihat Bu Rusa keluar, Kiko pun merasa semakin takut. Kiko merasa hatinya semakin tidak tenang. Namun, ia selalu ingat pesan ibunya untuk selalu berkata jujur. Akhirnya, Kiko maju menghadap Bu Rusa. "Maaf Bu Rusa, aku yang tidak sengaja menjatuhkan pot itu." Bu Rusa pun tersenyum. "Terima kasih Kiko, karena kamu sudah berani jujur. Tidak apa-apa, yang penting
kamu berani mengakui kesalahanmu. Mendengar kata-kata dari Bu Rusa, Kiko merasa lega. Ia belajar bahwa orang dewasa lebih menghargai anak-anak yang berani berkata jujur. Mimi dan Taro pun tersenyum bangga. Kiko hebat, kamu sudah berani jujur, kata mereka sambil memeluk Kiko. Sejak saat itu, Kiko merasa lega dan bahagia. Ia belajar bahwa berkata jujur membuat hati menjadi tenang. Wah, ceritanya tadi seru sekali bukan? Kelinci ini berani mengakui kesalahannya dan berani untuk meminta maaf walaupun tadinya ia merasa takut. Nah, sekarang ibu mau tanya nih sama kalian. Kalau kalian benar-benar menyimak ceritanya tadi, siapa sih tokoh utama dalam cerita ini tadi? Iya, benar sekali. Itu adalah namanya Kiko. Nah, sekarang masalah apa atau apa kesalahan yang dilakukan Kiko ini tadi sehingga ia sempat merasa takut? Iya, benar. Ia telah memecahkan pot bunga milik Bu Rusa. Nah, sekarang setelah Kiko memecahkan pot bunga milik Bu Rusa, apa yang dilakukan Kiko setelahnya? Baik, betul sekali. Kiko berani berkata jujur dan meminta maaf langsung kepada Bu Rusa. Nah, sikap Kiko ini bisa kita ancurkan jempol ya. Nah, anak-anak, kalau kalian berani melakukan kesalahan, kalian bisa meminta maaf dan bertanggung jawab seperti Kiko tadi. Nah, anak-anak kan sudah hebat nih, sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu. Nah, untuk itu, di dalam cerita ini tadi terdapat alur kejadian yang dimana di awal cerita, Kiko masih bersenang-senang bermain bersama teman-temannya. Terus, yang kedua, di tengah-tengah cerita ini, ternyata Kiko ini tidak sengaja menabrak pot bunga milik Bu Rusa sehingga pot bunga ini pecah. Nah, dan di akhir cerita, akhirnya Kiko ini berani mengakui kesalahannya kepada Bu Rusa dan berani meminta maaf. Nah, sekarang siapa nih yang berani menceritakan kembali cerita ini dengan bahasanya sendiri? Tidak perlu panjang kok, anak-anak bisa menceritakan apa yang ditangkap oleh anak-anak tadi. Mulai dari seperti yang ibu jelaskan tadi, yang awalnya Kiko bermain, Kiko memecahkan pot, lalu akhirnya Kiko meminta maaf. Sekarang kalau yang berani, silahkan maju ke depan, nanti ibu akan memberikan kalian hadiah. Oke, bagus sekali untuk Rani yang telah berani menceritakan ulang cerita tentang Kiko si kelinci yang jujur. Nah, jadi anak-anak, dari cerita tadi kita bisa belajar bahwa kita itu harus berkata jujur, berani mengakui kesalahan, mau minta maaf, dan menjadi anak yang bertanggung jawab atas kesalahan yang telah kita lakukan. Kalau kita jujur, semua orang itu akan percaya kepada kita. Oke, baiklah, ibu rasa cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak hebat sudah belajar bersama hari ini. Nah, hari ini kalian sudah mendengarkan cerita dengan baik dan belajar menjadi anak yang jujur seperti Kiko. Harapan kedepannya kalian bisa menerapkan sikap-sikap yang diterapkan oleh Kiko tadi seperti berkata jujur, bertanggung jawab, dan berani mengakui kesalahan kalian. Nah, seperti yang ibu katakan tadi bahwa tidak lalu orang yang salah itu akan dimarahi. Jadi ibu harap ketika anak-anak berbuat salah, anak-anak bisa berkata jujur. Nah, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat belajar dan berbuat baik. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sekarang anak-anak boleh pulang dan hati-hati di jalan ya.